Itu keseimbangan dan kontrol kekuasaan oleh rakyat akan wakil-wakil yang mereka pilih di pemerintahan. Rakyat harus memantau agar kepentingan rakyat terpenuhi. Nah, kepentingan rakyat di sini apa sih? Ya supaya hak asasi kita dipenuhi, men. Tapi kok sistem demokrasi bisa nggak sempurna? Ya iyalah, namanya juga buatan manusia. Yang jalanin juga manusia. Tapi keuntungannya demokrasi bisa dikontrol dan dipantau sama masyarakat, men. Agar nggak terjadi kekuasaan dalam satu pihak doang. Jadi kita juga punya peran dalam kekuasaan itu. Wow, jadi gue berkuasa dong. Wow. Lalu, jika ada hak asasi manusia, maka berlaku nggak untuk semua orang? Meskipun judulnya hak asasi manusia, tapi ada juga hak perempuan, hak anak, dan lainnya. Tentunya hak asasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya udah pasti beda dibanding anak-anak lainnya. Coba, siapa yang penasaran kenapa Indonesia harus memilih sistem demokrasi? Oke, ayo kita bahas sama-sama. Faktor pertama adalah konsep rakyat yang berkuasa. Apa tuh konsep rakyat yang berkuasa? Jadi, di sistem demokrasi, masyarakatlah yang menentukan jalannya sebuah sistem. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Kalau kita pakai sistem oligarki atau monarki, bayangkan aja kalau kebijakan hanya dibuat oleh orang-orang tertentu. Akibatnya, kepentingan masyarakat akan tertutup oleh kepentingan segelintir orang. Contohnya nih, di dalam komite sekolah, kita bisa lihat adanya perwakilan dari guru, siswa, dan orang tua. Terlihat bahwa seluruh sistem dan masukan untuk kemajuan sekolah berasal dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak institusi itu sendiri. Nah, dengan adanya peran pengawasan siswa dan orang tua tentang kebijakan dan sistem di sekolah, kemajuan bisa dipantau agar tidak terjadi penyelewengan. Wow, betul juga tuh. Faktor nomor 2 adalah menjunjung kesetaraan. Jadi, apakah demokrasi itu menjunjung sistem suara dan hak yang setara? Betul sekali, jadi nggak ada istilah hak yang lebih banyak buat kelompok tertentu. Seperti misalnya untuk yang kaya aja, dan juga tanpa memandang ras, suku, ataupun agama, meskipun ada golongan mayoritas di sebuah negara. Semua setara tanpa ada yang merasa kelompoknya lebih superior. Ini juga berlaku nih buat senior-senior di sekolah ataupun kuliah. Aksi bully kepada junior yang berkelanjutan itu berarti nggak cocok sama sistem demokrasi. Kalau lo ngerasa senior, harusnya lo punya contoh yang lebih bener dong untuk ditunjukin kepada yang lebih muda. Faktor yang terakhir itu mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Kata akuntabilitas sendiri maksudnya adalah pertanggungjawaban dari pihak yang telah dipercaya masyarakat untuk memimpin. Harus ada transparansi yang artinya tidak ada yang ditutupi alias terbuka sehingga tidak ada hal yang disalahgunakan. Intinya adalah dalam demokrasi ini seharusnya ada pertanggungjawaban dari pihak yang telah ditunjuk masyarakat untuk memimpin. Dia pun wajib untuk menjalankannya dengan terbuka dan transparan. Di sekolah, anggaran dan laporan keuangan itu juga seharusnya bisa dirapatkan bersama siswa dan orang tua agar terlihat bagaimana jalannya sistem yang sudah mereka setujui bersama. Dengan begitu tidak akan ada lagi upaya untuk membohongi publik akan sistem yang tidak berjalan lancar. Intinya demokrasi bikin orang bisa bersuara agar sistem berjalan lancar ya, biar nggak dikuasai oleh... Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat setiap manusia. Selain itu, HAM bersifat universal yang artinya HAM berlaku secara umum di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng yang artinya HAM adalah hak manusia yang berlaku sejak dalam kandungan hingga meninggal. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM yang artinya ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, maka negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya,
ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, yang artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolahan yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pembelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dengan tertib dalam kegiatan bermasyarakatan. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari permasalahan negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai setiap manusia.